Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan para murid-Nya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, dibawa oleh saudara atau temannya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang buta yang tidak bisa melihat, tetapi satu hal yang pasti, dalam keadaan tidak bisa melihat, tentulah ada sebuah siksaan batin. Orang tidak bisa melihat, orang buta tidak bisa melihat cahaya sesuatu yang indah, yang ada hanya gelap selalu. Maka ketika mengetahui situasi ini, saudara atau temannya mengetahui Tuhan Yesus lewat di Betsaida, mereka membawa orang buta itu kepada Yesus. Dan kembali kita disuguhkan dengan sebuah peristiwa Yesus yang menyembuhkan orang buta dengan cara yang aneh menurut kita. Hampir sama seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan tuli yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari Jumat kemarin. Kalau yang lalu, Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengusapkan tanah itu ke mulut si bisu. Kali ini kita melihat juga Tuhan Yesus meludahi mata si buta itu dan meletakkan tangan di atasnya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus menarik orang buta itu dari kampung untuk menyembuhkan dia. Hal ini ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus nampaknya serius menyembuhkan orang yang buta itu dengan melakukan pertemuan secara khusus, secara pribadi dengan orang yang buta ini. Dan kita dapat melihat bagaimana juga kalau kita renungkan pengalaman kesembuhan si buta bukan hanya pengalaman dari pribadi orang itu, tetapi pengalaman iman bersama. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kemudian berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, pertama-tama bukan hanya pengalaman iman si sakit itu atau pengalaman iman bagi keluarga itu, tetapi juga pengalaman iman gereja yang memohon rahmat belas kasih Allah untuk menyembuhkan saudara kita yang sakit. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh orang yang buta telah sembuh ini jangan masuk kampung, bukan maksudnya untuk bahwa kalau masuk kampung dia akan buta lagi, tetapi mengingatkan satu tanda, dunia itu bisa membutakan mata hati seseorang. Maka di sini Tuhan Yesus juga mengingatkan bahaya atau kewaspadaan bagi orang yang buta dan yang mengantarnya untuk hati-hati dengan dunia ini yang bisa membutakan mata hati mereka kepada Tuhan. Kita pun juga diingatkan untuk senantiasa waspada terhadap bahaya ini. Jangan sampai dengan pengalaman dunia yang kita lalui bersama membuat kita buta terhadap kerahiman Tuhan.
Dan yang pasti adalah pengalaman kita untuk selalu berharap dan meminta pertolongan pada Tuhan, itulah yang menjadikan kekuatan kita. Semoga Injil hari ini menguatkan kita untuk selalu berharap kepada Allah agar kita mampu melihat, memandang kerahiman Tuhan dan memandang kebaikan Tuhan dalam diri setiap orang.